Nama aku Adrian Wiratama, seorang jurnalis investigasi yang sudah lebih dari 1 dekade menelusuri kisah-kisah aneh dan misterius di Indonesia. Aku telah menulis tentang berbagai fenomena, mulai dari ritual kuno yang masih dilakukan secara diam-diam hingga legenda urban yang menakutkan. Tapi tidak ada yang seaneh kisah yang akan kuceritakan kali ini tentang Desa Tirtamana, sebuah desa yang katanya pernah ada, namun kini tak seorang pun bisa menemukannya lagi. Semuanya berawal dari sebuah surat tanpa nama pengirim yang kuterima di kantor. Surat itu ditulis di atas kertas tua berwarna kekuningan dengan tinta hitam yang sudah mulai memudar. Jika kau ingin mengungkap misteri yang sebenarnya, datanglah ke wilayah perbatasan hutan Gunung Kendeng. Carilah jalan setapak yang hanya terlihat di kala senja. Tapi ingat, sekali kau masuk, kau mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Aku pikir ini hanya lelucon seseorang yang tahu pekerjaanku. Namun ada sesuatu yang membuatku merinding. Tidak ada alamat pengirim dan tidak ada cap pos yang menunjukkan surat ini pernah dikirim melalui jasa pengiriman. Keingintahuanku semakin besar ketika aku mencoba mencari informasi tentang Desa Tirtamana. Anehnya, desa ini memang pernah tercatat dalam peta kuno, tapi menghilang dalam catatan resmi sejak tahun 1970-an. Beberapa orang tua di desa sekitar mengatakan bahwa desa itu dulu makmur, tetapi tiba-tiba seluruh penduduknya lenyap tanpa jejak. Aku merasa ini adalah sebuah cerita yang harus diselidiki. Aku harus menemukan Desa Tirtamana. Perjalanan menuju titik awal. Aku berangkat menuju Gunung Kendeng, sebuah daerah yang jarang dikunjungi karena dianggap memiliki banyak gangguan mistis. Bersamaku ada seorang pemandu lokal bernama Pak Joko, pria berusia sekitar 50-an dengan tubuh kekar dan wajah yang selalu tampak waspada. Kau yakin mau mencari desa itu? Tanya Pak Joko saat kami berjalan menyusuri hutan. Banyak orang yang mencoba menemukannya, tapi tak ada yang pernah kembali dengan selamat. Aku hanya mengangguk. Aku tahu risikonya, tapi insting jurnalisku mengatakan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Kami berjalan selama hampir 3 jam melewati hutan yang semakin rapat dan sunyi. Burung-burung yang tadinya bersuara kini menghilang. Udara terasa lebih dingin dan bau. Tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing bau yang membuat bulu kuduku berdiri. Lalu tepat saat matahari mulai terbenam, aku melihatnya. Di antara pepohonan yang lebat, ada sebuah jalan setapak yang tadi tidak ada. Saat kami melewatinya pertama kali, jalannya sempit, dipenuhi dedaunan kering, dan tampak seperti tak pernah dilalui manusia selama puluhan tahun. Kita sudah sampai kata Pak Joko dengan suara pelan, tapi aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Aku menatapnya. Kau tidak ikut? Pak Joko menggeleng. Aku masih ingin kembali ke rumahku. Kau mungkin tidak. Aku menelan ludah, tapi langkah kakiku tetap maju. Dengan senter di tangan aku memasuki jalan setapak itu. Dan begitu aku melangkah lebih dalam, hutan di belakangku berubah menjadi kabut pekat seakan menutup jalan keluar. Aku baru saja memasuki Desa Tirtamana. Aku berdiri di ambang jalan setapak yang kini hanya memiliki satu arah ke depan. Kabut di belakangku begitu tebal, hingga meskipun aku berusaha melihat ke belakang, hutan yang tadi kulewati sudah tak terlihat lagi. Aku mencoba melangkah mundur, tapi setiap kali kakiku menginjak tanah yang seharusnya menuju kembali ke tempat Pak Joko berdiri, aku justru merasa berjalan di tempat. Aku menarik napas dalam. Tidak ada jalan kembali. Dengan senter yang mulai redup, aku melangkah maju. Semakin jauh aku berjalan, semakin sunyi suasana di sekitarku. Bahkan suara serangga yang biasanya memenuhi hutan di malam hari kini menghilang. Satu-satunya suara yang terdengar adalah derap langkahku sendiri di atas tanah yang lembab. Lalu di depan sana aku melihatnya. Desa Tirtamana
tiba di desa yang hilang. Desa ini tampak seperti telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua. Beberapa di antaranya sudah runtuh. Tanaman merambat menutupi sebagian besar bangunan. Dan jalan setapak yang kulalui berubah menjadi tanah berlumpur yang berbau aneh. Aku mencoba mengingat cerita yang kudengar tentang desa ini. Konon, desa ini tidak benar-benar menghilang, melainkan disembunyikan oleh sesuatu. Para penduduk desa yang dulu tinggal di sini tidak pernah ditemukan lagi. Aku mengeluarkan kamera dan mulai mengambil gambar, mengabadikan setiap detail dari desa ini. Jika aku bisa keluar dari sini, ini akan menjadi liputan terbesarku. Namun sebelum aku bisa mengambil lebih banyak gambar, aku mendengar suara itu, sebuah suara lirih, seperti bisikan seorang perempuan, datang dari salah satu rumah di sebelah kiri jalan. Rumah itu terlihat lebih kokoh dibanding yang lain. Meskipun jendelanya pecah dan pintunya terbuka sedikit, aku menyalakan perekam suara di ponselku. Ada seseorang di sini, tanyaku. Mencoba memastikan tidak ada jawaban, aku melangkah lebih dekat dan menyinari bagian dalam rumah dengan senter. Ruangan di dalamnya tampak kosong. Hanya ada beberapa perabotan kayu yang ditutupi debu. Tapi sesuatu menarik perhatianku, sebuah foto keluarga tua yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang gadis kecil. Semua wajah mereka tampak normal, kecuali gadis kecil itu wajahnya terlihat kabur. Seolah-olah sesuatu menghapusnya dari gambar itu, lalu tiba-tiba tolong. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Itu bukan suara angin, bukan suara binatang, tapi suara seorang gadis kecil datang dari dalam rumah ini. Bayangan di jendela. Aku membalikan badan dengan cepat dan menyorotkan senterku ke seluruh sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Aku tahu, aku tidak salah dengar. Suara itu terdengar jelas, begitu dekat, seperti seseorang sedang berbisik di telingaku. Aku mundur selangkah, berpikir untuk meninggalkan rumah ini. Tapi sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Bayangan hitam melintas di luar jendela rumah ini. Aku menahan napas. Apakah itu seseorang atau jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengangkat kameraku, mencoba mengambil gambar keluar jendela. Tapi saat aku melihat hasilnya di layar kamera, aku tidak melihat apa-apa di sana. Namun aku masih bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar sana, menggawasi. Dan kemudian, tanpa peringatan, pintu rumah yang tadi terbuka sedikit menutup sendiri dengan keras. Aku berlari ke pintu, mencoba membukanya. Tapi entah bagaimana pintu itu terkunci. Aku menggedo-gedo kayuna, berharap ini hanya angin. Tapi saat aku berbalik, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Di dalam cermin tua di sudut ruangan, ada seorang gadis kecil berdiri di belakangku. Namun saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku tidak sendirian di desa ini. Aku terpaku di tempat. Jantungku berdetak liar. Bayangan gadis kecil itu masih ada di dalam cermin, berdiri diam di belakangku. Tangannya tergantung lemas di sisi tubuhnya. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Aku bisa melihat bayangan matanya yang kosong, memandang langsung ke arahku. Aku berusaha menenangkan diriku. Mungkin ini hanya refleksi yang aneh. Aku mengangkat tangan, mencoba melihat apakah bayangan itu akan meniruku. Tapi tidak. Saat tanganku terangkat, gadis itu tetap diam. Aku langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat aku kembali menatap cermin, dia lebih dekat. Aku tersentak mundur. Napasku semakin berat. Bayangan gadis itu kini hanya beberapa langkah di belakang pantulan tubuhku. Aku harus keluar dari sini. Dengan tangan gemetar, aku mencoba membuka pintu rumah, tapi tetap terkunci. Aku mengguncang gagangnya sekuat tenaga. Tidak bisa. Lalu bisikan itu datang lagi. Tolong. Suara lirih itu terdengar tepat di telingaku. Aku bisa merasakan embusan napasnya, dingin dan lembab, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Aku tidak berani menoleh, tapi sesuatu membuatku menegang. Pantulan di cermin itu berubah. Gadis kecil itu kini tersenyum.
Tapi bukan senyum biasa. Giginya hitam, bibirnya sobek hingga ke pipi. Dan sebelum aku bisa berbuat apa-apa, cerminnya pecah dengan sendirinya. Lukisan di dinding, serpihan kaca berhamburan ke lantai. Suara dentingannya memenuhi ruangan. Aku mundur beberapa langkah. Kepanikanku mencapai puncaknya, tapi sesuatu membuatku berhenti. Di balik cermin yang hancur, ada sesuatu yang tersembunyi di dinding. Sebuah lukisan tua, terlihat usang dan pudar, tetapi masih bisa terbaca dengan jelas. Lukisan itu menggambarkan desa ini di masa lalu, tapi yang membuatku bergidik adalah sosok-sosok yang ada di dalamnya. Semua penduduk desa terlihat sedang berkumpul di alun-alun, berbaris rapi. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam pekat. Di tengah mereka ada seorang wanita berpakaian serba hitam, berdiri dengan tangan terangkat. Dan di samping wanita itu ada gadis kecil yang kulihat di cermin tadi. Aku menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Tapi sebelum aku bisa memeriksa lebih jauh, sesuatu menarik perhatianku. Dari celah lantai kayu, ada secari kertas tua yang terselip. Dengan tangan gemetar, aku menariknya keluar. Kertas itu penuh dengan tulisan tangan, tampak seperti catatan seseorang. Aku mulai membaca. Kami sudah mencoba melarikan diri, tapi dia tidak akan membiarkan kami pergi. Dia akan datang saat senja, dan saat itu semuanya akan berakhir. Jangan pernah memandang matanya. Jika kau melihatnya, kau tidak akan bisa kembali. Tinta di bagian bawah kertas itu luntur, seolah ditulis dalam keadaan panik. Aku menatap sekeliling, merasakan sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. Aku harus keluar dari rumah ini sebelum matahari terbenam. Tapi bagaimana caranya? Dan siapa dia yang disebut dalam catatan ini? Aku masih menatap lukisan tua itu. Ada sesuatu yang mengganggu. Dari gambar ini, wanita berpakaian hitam di tengah lukisan tampak menatap langsung ke arahku, meskipun lukisan itu harusnya benda mati. Gadis kecil di sampingnya pun begitu, tatapannya tajam, seperti sedang mengawasiku. Aku menelan ludah. Siapa mereka? Aku mengalihkan pandangan ke lantai, ke arah secari kertas tua yang kutemukan tadi. Tulisan di dalamnya berbunyi, "Dia akan datang saat senja. Jangan pernah menatap matanya. Jika kau melihatnya, kau tidak akan bisa kembali." Aku melirik ke jendela. Matahari hampir tenggelam. Senja sudah tiba. Aku harus keluar dari rumah ini sebelum semuanya terlambat. Bayangan di sudut ruangan. Aku melangkah mundur dari lukisan, berusaha mencari jalan keluar. Tapi saat aku berbalik, jantungku hampir berhenti. Di sudut ruangan, tepat di bawah bayang gelap yang menutupi sebagian lantai, ada seseorang yang berdiri. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluet tubuhnya yang kurus dan tinggi. Sosok itu tidak bergerak. Aku berusaha mengatur napas, lalu mengedipkan mata, dan dalam sekejap dia menghilang. Aku berbalik panik mencari sosok itu, tapi dia tidak ada di mana-mana. Namun, aku merasa tidak sendirian. Aku mencoba membuka pintu depan, sekali lagi masih terkunci. Aku mulai menyusuri rumah, mencari sesuatu yang bisa kugunakan. Untuk membuka pintu, aku menemukan sebuah lemari kayu tua di pojokan ruangan. Aku mencoba menarik lacinya, tapi tertutup rapat. Saat aku menarik lebih keras, sesuatu jatuh dari atas lemari. Sebuah buku tua, catatan kutukan desa. Buku itu usang sampulnya hampir terkelupas. Judulnya samar, hanya tertulis Kutukan Tirta Mana. Tanganku bergetar saat membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan memenuhi seluruh halaman, seperti catatan dari seseorang. Dulu desa Tirta Mana adalah tempat yang damai, tapi semua berubah ketika dia datang. Wanita berbaju hitam itu, kami tidak tahu siapa dia, tapi dia membawa kegelapan ke desa ini. Aku menelan ludah. Lukisan di balik cermin tadi, wanita itu pasti orang yang sama. Aku membalik halaman,
membaca lebih lanjut. Setiap kali matahari terbenam, dia akan muncul. Dia tidak akan berbicara, tidak akan bergerak. Tapi jika seseorang menatap matanya terlalu lama, mereka akan hilang. Menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh desa ini. Aku merinding. Jangan menatap matanya. Itu sama seperti yang tertulis di kertas yang kutemukan tadi. Aku membaca lebih lanjut. Suatu malam penduduk desa memutuskan untuk mengusirnya. Mereka membakar rumahnya. Tapi keesokan paginya rumah itu kembali berdiri utuh seperti sebelumnya. Aku menatap sekeliling ruangan ini. Apakah ini rumah yang dimaksud? Aku melanjutkan membaca dan semakin dalam aku membaca, semakin dingin rasanya udara di sekitarku. Sampai aku membaca satu kalimat terakhir di halaman itu. Jika kau membaca ini, berarti dia sudah mengetahui keberadaanmu. Buku itu terlepas dari tanganku. Aku merasakan hawa dingin di tengkukku, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Aku tidak berani berbalik, seseorang sedang mengawasiku. Aku berdiri diam, dingin menjalar dari tengkukku hingga ke ujung kaki. Aku tahu ada sesuatu di belakangku. Aku bisa merasakannya. Hawa dingin menyelimuti ruangan ini, membuat bulu kuduku berdiri. Tapi aku tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Buku tua di lantai masih terbuka. Halaman terakhir yang kubaca berbunyi, jika kau membaca ini, berarti dia sudah mengetahui keberadaanmu. Lalu apakah yang ada di belakangku sekarang itu dia? Aku harus tetap tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Aku tidak boleh menoleh. Suara dari bayangan. Ruangan hening. Hanya suara napasku sendiri yang terdengar. Lalu ada suara krek-krek, seperti langkah kaki di atas lantai kayu tua yang berderit. Sesuatu sedang bergerak. Langkah itu pelan mendekat ke arahku. Aku meremas tanganku yang berkeringat. Otot-ototku menegang. Aku ingin berlari, tapi kemana? Pintu depan terkunci. Jendela pun terkunci rapat. Aku terperangkap di sini. Suara langkah itu berhenti tepat di belakangku. Lalu kau membaca bukunya. Aku nyaris berteriak. Sebuah suara lembut, dingin dan menyeramkan berbisik tepat di telingaku. Tubuhku membeku. Lalu sesuatu menyentuh bahuku. Sosok di cermin. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan tetap kosong. Hanya hirap. Tapi ada sesuatu yang berubah. Cermin besar di dinding. Sebelumnya cermin itu pecah, pantulannya buram dan retak. Tapi sekarang pantulanku hilang. Aku berdiri tepat di depan cermin, tapi bayanganku tidak ada. Aku mundur beberapa langkah. Jantungku berdegup kencang. Apa yang terjadi? Lalu di dalam cermin itu, seseorang muncul. Wanita berbaju hitam dari lukisan itu. Dia berdiri di dalam cermin, menatapku. Matanya kosong, hitam pekat, seperti lubang tak berdasar. Aku tidak boleh melihat matanya, tapi aku sudah terlanjur menatapnya. Dan dia tersenyum, sebuah peringatan terakhir. Seketika suara berisik terdengar di sekelilingku. Buku-buku di rak terjatuh sendiri. Lampu gantung di atas bergoyang-goyang. Dinding rumah ini mulai retak, seolah sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Aku mundur, ketakutan. Di dalam cermin, wanita itu masih tersenyum. Tapi kemudian dia mengangkat tangannya, menunjuk ke sesuatu di belakangku. Aku menelan ludah. Ada apa di belakangku? Tanganku bergetar. Aku harus keluar dari sini. Aku berbalik cepat, berlari ke pintu depan. Aku menarik gagangnya terkunci. Aku menoleh ke cermin lagi, dan wanita itu sudah tidak ada. Tapi di sudut ruangan, seseorang berdiri, sosok tinggi kurus tanpa wajah. Aku menahan napas. Aku tidak sendirian di sini. Lalu terdengar suara pelan, nyaris berbisik dari sosok itu. Kau sudah terlalu jauh. Episode selanjutnya akan mengungkap siapa sosok ini dan bagaimana aku bisa keluar dari rumah terkutuk ini. Aku berdiri membeku. Sosok itu masih di sudut ruangan. Tinggi kurus tanpa wajah. Bayangannya bergetar samar seolah ia bukan sesuatu yang sepenuhnya nyata. Aku tidak bisa bergerak. Aku bahkan lupa
cara bernapas lalu sesuatu terjadi. Sosok itu mulai melangkah ke arahku. Ketakutan yang nyata. Kaki-kaki kurusnya bergerak perlahan tanpa suara, tapi aku bisa merasakannya. Setiap langkah yang diambilnya seperti meremas dadaku. Aku harus keluar dari sini. Aku meraih pegangan pintu dan menariknya sekuat tenaga. Masih terkunci. Kakiku mulai mundur tanpa sadar. Aku mendekat ke cermin besar di belakangku. Dan saat itu juga suara aneh bergema di seluruh ruangan. Bukan suara langkah, bukan suara napasku, melainkan suara tawa kecil seperti suara anak kecil. Dari mana suara itu datang? Aku menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Lalu aku melihatnya di dalam cermin. Wanita berbaju hitam masih ada di sana. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Seorang anak kecil berdiri di sampingnya. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Bajunya robek dan kotor. Aku bisa melihatnya tertawa. Jangan di sini. Aku nyaris terjatuh. Suara itu datang dari anak kecil itu. Aku menggigit bibir, menahan napas. Apa maksudnya? Jangan di sini. Sosok tinggi tanpa wajah kini hanya beberapa langkah dariku. Aku harus lari lorong yang tidak seharusnya ada. Aku menoleh ke samping, mencari jalan keluar. Lalu aku melihat sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, di dekat rak buku, ada sebuah lorong gelap. Aku yakin sebelumnya lorong itu tidak ada. Tapi lorong itu ada di sana. Seolah-olah rumah ini telah berubah. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus masuk ke sana. Tanpa pikir panjang, aku berlari masuk ke lorong itu. Di belakangku, aku bisa merasakan sosok tanpa wajah itu ikut bergerak. Dia mengikutiku. Aku berlari secepat yang aku bisa. Lorong ini sempit dan gelap, hanya diterangi cahaya remang dari belakang. Aku tidak tahu kemana lorong ini akan membawaku. Tapi satu hal yang pasti, aku lebih memilih tempat ini daripada berada di dalam ruangan tadi. Aku terus berlari. Nafasku semakin berat. Dinding-dinding lorong ini terasa semakin sempit. Lalu aku melihat sesuatu di ujung lorong, sebuah pintu. Aku menaruh harapan, mungkin ini jalan keluarnya. Aku berlari lebih cepat, meraih gagang pintu itu dan menariknya. Terkunci, aku berbalik, ingin mencari jalan lain. Tapi saat itu juga lorong di belakangku sudah menghilang. Sekarang aku hanya berdiri di sebuah ruangan gelap sendirian. Atau mungkin aku tidak sendirian. Sebuah rahasia yang terungkap. Tiba-tiba suara di sekelilingku berubah. Aku tidak lagi berada di dalam rumah itu. Dinding-dinding kayu menghilang. Langit-langit lenyap. Aku sekarang berdiri di hutan yang sama seperti di awal. Hutan tempat aku menemukan desa ini. Bagaimana mungkin? Aku menoleh ke belakang. Rumah tua itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah pepohonan tinggi dan kabut tebal. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ini sebuah ilusi? Ataukah aku baru saja melewati batas yang tidak boleh dilewati? Dan di saat aku mulai memahami situasi ini, aku melihatnya, anak kecil itu. Dia berdiri di antara pepohonan, menatapku dari jauh. Tapi kali ini dia tidak tertawa. Dia hanya menunjuk ke suatu arah, ke dalam hutan yang gelap dan dalam. Aku tahu, aku harus mengikuti petunjuknya. Karena satu hal yang pasti, aku belum benar-benar selamat dari tempat ini. Aku berdiri di tengah hutan yang diselimuti kabut tebal. Anak kecil itu masih di sana. Dia tidak bergerak, hanya berdiri dan terus menunjuk ke dalam hutan yang gelap. Aku menelan ludah. Aku tahu aku tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak aku mengerti. Tapi aku juga tidak punya jalan lain. Di belok kengko, rumah itu sudah tidak ada. Lorong tempat aku berlari tadi sudah menghilang. Hanya ada aku, anak kecil itu, dan hutan yang sunyi. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku harus maju. Hutan yang tidak seharusnya ada. Setiap langkah yang kuambil, daun-daun kering di bawah kakiku berderak pelan. Udara terasa semakin dingin. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Setiap hutan ini
tidak hidup. Aku melirik ke samping. Anak kecil itu masih berjalan di depanku. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar. Aku ingin bertanya, ingin tahu siapa dia. Tapi sebelum aku sempat berbicara, dia berhenti. Aku ikut berhenti. Di depan kami ada sebuah pohon besar, batangnya hitam, penuh luka goresan seperti cakaran. Aku menelan ludah. Pohon ini terasa salah, lalu aku melihat sesuatu. Di balik pohon itu ada sosok lain. Aku nyaris berteriak. Seseorang sedang mengintip dari balik batang pohon. Wajah yang tidak sepenuhnya manusia. Aku mundur selangkah. Anak kecil itu tetap diam. Sosok di balik pohon perlahan bergerak keluar. Aku bisa melihatnya lebih jelas. Sekarang dia tinggi kurus. Wajahnya tidak sepenuhnya seperti manusia. Matanya terlalu besar. Kulitnya terlalu pucat. Bibirnya menyeringai tipis, memperlihatkan jiji-jiji yang tajam. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Siapa atau apa ini? Sosok itu tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk ke dalam tubuhku. Lalu anak kecil itu melangkah, mendekatinya. Aku ingin menahan tangannya. Jangan mendekat, tapi dia hanya berdiri di hadapan makhluk itu. Mereka saling menatap. Tank, anak kecil itu berbicara. Kau yang memanggilnya. Aku membeku. Apa maksudnya? Aku tidak pernah memanggil apapun. Atau apakah ini terjadi karena aku masuk ke desa itu? Sosok tinggi itu masih menatapku. Lalu dia mulai bergerak. Langkahnya mendekat. Aku harus lari. Bayangan yang mengikuti aku berbalik dan berlari sekencang mungkin. Aku tidak peduli lagi kemana jalan ini akan membawaku. Yang ku tahu, aku harus menjauh dari makhluk itu. Di belakangku, aku bisa mendengar suara langkahnya. Cepat, terlalu cepat. Bayangan gelapnya membayang di antara pepohonan. Aku hampir terjatuh. Kakiku menginjak sesuatu. Sebuah batu nisan tua. Aku terkejut. Di sekelilingku kini ada banyak batu nisan. Kuburan? Di tengah hutan, aku menoleh ke belakang. Makhluk itu sudah tidak ada. Aku terengah-engah. Apakah dia menghilang? Atau apakah dia masih mengawasiku dari bayang-bayang? Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus terus berjalan. Tapi satu hal yang pasti, aku semakin masuk ke dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan semakin dalam aku melangkah, semakin sulit untuk kembali. Rahasia yang semakin dekat. Di kejauhan aku melihat sesuatu. Sebuah rumah tua. Bukan rumah yang tadi. Rumah ini lebih kecil, lebih usang. Pintunya terbuka sedikit. Aku tidak ingin masuk, tapi aku juga tidak bisa tetap di luar. Di belakangku, angin berhembus. Dingin. Aku bisa merasakan sesuatu di antara pepohonan. Aku menghela napas panjang. Tidak ada pilihan lain. Aku harus masuk ke dalam rumah itu. Apa yang akan kutemukan di dalamnya? Aku tidak tahu. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Malam itu semakin larut. Kabut di desa semakin tebal. Seakan menjadi tirai yang memisahkan dunia manusia dan sesuatu yang lebih kelam. Bayu, Rina, dan Pak Jatmiko masih berada di rumah tua itu. Lilin di atas meja mulai bergetar. Nyala apinya meredup, seolah ada sesuatu yang menyerap cahaya di sekelilingnya. Tanda-tanda yang mengerikan. Pak, dengar nggak? Bisik Rina. Suaranya bergetar. Pak Jatmiko menajamkan telinga. Samar-samar dari luar rumah terdengar suara seperti bisikan. Itu bukan suara angin. Lebih seperti seseorang atau sesuatu berbisik pelan di antara pepohonan. Bayu menelan ludah itu. Siapa? Pak Jatmiko berdiri dan mengambil senter dari tasnya. Jangan panik. Kita lihat dulu. Mereka bertiga melangkah ke jendela. Pekarangan rumah tampak kosong, tapi di balik kabut yang menggantung rendah, sesuatu bergerak. Bayangan hitam, samar, namun jelas berbentuk. Dan saat itu juga, suara bisikan semakin jelas
pergi sebelum terlambat. Rina mundur. Napasnya tersengal. Kita harus pergi. Sekarang. Pak Jatmiko menggeleng. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ini peringatan, artinya ada sesuatu yang mengintai kita di sini. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi kalau kita tetap di sini, kita mungkin gak akan bisa pergi lagi. Mereka tidak sendiri. Tiba-tiba dari arah pintu depan terdengar suara langkah kaki. Tap, tap. Langkah itu pelan, namun pasti, seperti seseorang yang berjalan tanpa terburu-buru, menikmati setiap detiknya. Pak Jatmiko menyalakan senter dan mengarahkannya ke pintu. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Tapi langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu hening. Kemudian, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk. Ketiganya saling berpandangan. Rina menutup mulutnya dengan tangan, takut bersuara. Pak Jatmiko mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangan ke gagang pintu. Perlahan, ia memutarnya dan menarik pintu sedikit. Angin malam langsung masuk, membawa serta aroma lembab tanah dan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging yang membusuk. Tidak ada siapa-siapa, namun di tanah, tepat di depan pintu, ada jejak kaki basah. Jejak itu tidak berasal dari manusia. Bentuknya aneh, seperti telapak tangan yang dicengkeram sesuatu. Dan di balik kabut, bayangan tadi masih berdiri. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Ia menatap mereka dan tersenyum. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma basah dan sesuatu yang membusuk. Bayu, Rina, dan Pak Jatmiko berdiri di ambang pintu, menatap jejak kaki aneh yang membasahi tanah. Di kejauhan, sosok hitam tinggi itu masih berdiri. Senyumnya semakin lebar, seakan menunggu sesuatu jejak yang menghilang. Pak Jatmiko menyorotkan senternya ke arah jejak kaki itu. Jejak tersebut tampak jelas di tanah basah. Namun ketika ia melangkah maju, jejak itu mulai menghilang perlahan, seolah terserap kembali ke dalam tanah. Bayu berbisik, "Itu bukan manusia kan?" Pak Jatmiko mengangguk pelan. "Aku belum pernah melihat jejak seperti ini sebelumnya." Rina merapatkan jaketnya, merasa dingin merayapi kulitnya. Kalau jejaknya bisa menghilang, berarti dia masih ada di sekitar kita. Mereka bertiga menoleh kembali ke sosok hitam itu. Tapi anehnya, sekarang sosok itu lebih dekat dari sebelumnya. Dan kini mereka bisa melihat wajahnya, atau lebih tepatnya, ketidakhadirannya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya ada kulit pucat yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi meskipun tanpa fitur wajah, mereka bisa merasakan sesuatu dari dirinya, sesuatu yang mengawasi mereka. Bayangan yang bergerak sendiri. Tanpa peringatan, lampu senter Pak Jatmiko mulai berkedip-kedip. Bayangannya sendiri yang terpantul di tanah mulai bergerak. Meskipun ia tidak bergerak sedikit pun, Rina menarik napas tajam. Pak, bayangan Bapak. Pak Jatmiko menunduk. Bayangannya merayap perlahan ke arah Bayu dan Rina. Bentuknya mulai berubah, tidak lagi menyerupai manusia, tetapi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menyeramkan. Bayu mundur selangkah. Kita harus masuk ke dalam. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari kembali ke dalam rumah dan membanting pintu. Pak Jatmiko menguncinya dengan cepat. Hening, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada ketukan seperti tadi. Namun ketika mereka berbalik, sesuatu membuat mereka membeku. Di dalam rumah ada satu bayangan yang tidak memiliki pemilik. Bayangan itu berdiri di sudut ruangan, bergerak sendiri, perlahan membesar, dan perlahan berubah menjadi sosok tanpa wajah yang tadi mereka lihat di luar. Suasana di dalam rumah tua itu semakin mencekam. Bayangan hitam yang tadi hanya berdiri di sudut ruangan kini perlahan bergerak. Tidak ada suara langkah kaki, tapi sosok itu semakin mendekat. Bayu menahan napas, merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Pak Jatmiko mengangkat senternya.
Namun cahaya tidak mampu menembus gelap pekat yang menyelimuti sosok itu. Rina berbisik. Suaranya gemetar. Apa yang kita lakukan sekarang? Pak Jatmiko tidak menjawab. Matanya terpaku pada sesuatu di dinding. Bayu mengikuti pandangannya dan merasakan jantungnya nyaris berhenti. Di seluruh dinding rumah itu, sesuatu telah berubah. Dinding yang hidup. Awalnya, dinding itu tampak biasa, dipenuhi oleh cat yang mengelupas dan coretan-coretan aneh. Tapi kini, di tengah kegelapan, dinding itu tampak bergerak. Bayu menyipitkan mata, mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Lalu ia sadar, itu bukan retakan atau coretan, itu adalah mata. Ratusan mata berwarna merah gelap terbuka lebar dan menatap mereka dari balik dinding yang mulai berdenyut, seperti sesuatu yang hidup. Rina menutup mulutnya, menahan jeritan. Astaga, apa ini? Pak Jatmiko mundur perlahan. Kita harus keluar dari sini sekarang. Namun sebelum mereka bisa berbalik, sesuatu terjadi. Bisikan dari dinding. Ruangan itu bergetar. Dari dinding yang penuh mata, terdengar suara bisikan. Pelan tapi jelas. Suara itu terdengar seperti berasal dari banyak orang berbicara sekaligus, dengan nada lirih dan menyeramkan. Kalian tidak seharusnya di sini. Kalian telah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Sekarang, kalian tidak bisa pergi. Bayu merasakan kakinya melemah. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya seakan membeku. Lalu, sesuatu muncul dari tengah dinding. Tangan pucat kurus dengan jari-jari panjang merayap keluar, mencoba meraih mereka. Tangan itu bergerak cepat, mencakar udara, mendekati Rina yang berdiri paling dekat. Rina menjerit, mundur ke belakang, dan hampir terjatuh. Pak Jatmiko menariknya dengan cepat. Keluar, sekarang! Mereka bertiga berlari ke arah pintu. Tapi pintu itu kini tertutup rapat, seolah telah menyatu dengan dinding. Sementara di belakang mereka, bayangan hitam yang tak berwajah mulai melangkah mendekat. Lalu tiba-tiba semua cahaya padam gelap total. Dan dalam kegelapan itu terdengar suara napas pelan tepat di belakang mereka. Gelap sunyi. Bayu bisa merasakan napasnya sendiri terputus-putus. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Hanya ada suara napas pelan di belakang mereka, bukan milik mereka sendiri. Kemudian sesuatu bergerak. Pak Jatmiko menyalakan kembali senternya. Tangannya gemetar saat cahaya menerangi ruangan. Mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dinding di belakang mereka kini bergerak, perlahan berubah bentuk. Pintu yang tadi tertutup kini bergeser, berganti menjadi koridor panjang yang tampak tak berujung. Dindingnya sempit dan dipenuhi bayangan yang seakan hidup. Rina menelan ludah. Kita harus ke sana. Pak Jatmiko mengangguk pelan. Tidak ada pilihan lain. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga memasuki koridor gelap itu. Langkah mereka menggema. Sementara di belakang, suara bisikan aneh mulai terdengar kembali. Koridor yang tak berujung. Bayu merasa ada yang aneh. Koridor ini seharusnya bagian dari rumah tua. Tetapi semakin jauh mereka melangkah, dindingnya berubah. Dari kayu tua menjadi batu kasar yang dingin. Seakan mereka berjalan ke dalam sesuatu yang lebih tua dari rumah ini. Di dinding bayangan berkedip seperti sosok tak terlihat yang bergerak di luar jangkauan cahaya. Tiba-tiba Rina berhenti. Dengar itu? Ini. Mereka semua diam di kejauhan. Ada suara langkah kaki lain. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan mendekat dari arah depan. Pak Jatmiko menyalakan senternya ke depan. Tapi yang mereka lihat justru lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Seseorang berdiri di ujung koridor. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus dan nyaris tidak berbentuk. Pakaiannya hitam pekat dan wajahnya kasar. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit putih pucat yang membentang rata. Makhluk itu diam, tak bergerak. Lalu tiba-tiba kepalanya miring sedikit.
seperti tengah mengamati mereka. Bayu mundur setengah langkah. Apa itu? Rina menggenggam tangan Pajatmiko erat-erat. Kita harus balik. Tapi saat mereka berbalik, koridor di belakang telah hilang. Yang tersisa hanyalah dinding batu dingin. Tidak ada jalan kembali. Dan di depan mereka, makhluk itu mulai bergerak. Langkahnya lambat. Tapi Pajatmiko berbisik tegang, lari. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari ke depan, berharap bisa menemukan jalan keluar sebelum makhluk itu menangkap mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa jalan yang mereka pilih justru membawa mereka ke tempat yang lebih buruk. Bayu, Rina, dan Pajatmiko berlari sekuat tenaga. Nafas mereka memburu. Kaki mereka nyaris tak bisa lagi menopang tubuh yang semakin lelah. Di belakang, suara langkah kaki masih mengikuti pelan, tapi terus mendekat. Mereka berbelok di tikungan koridor yang seakan tak ada ujungnya, berharap menemukan jalan keluar. Tapi setiap sudut yang mereka lewati hanya memperlihatkan lebih banyak batu dingin dan gelap. Lalu di kejauhan ada pintu kayu tua, besar, dan terlihat jauh lebih kuno daripada bagian lain dari lorong ini. Pajatmiko tidak berpikir dua kali. Kesempatan kita satu-satunya. Mereka mempercepat langkah mendekati pintu itu. Tapi baru beberapa meter lagi, Rina menahan Bayu. Ada sesuatu di situ, bisiknya. Ketakutan Bayu menoleh dan melihatnya. Sebuah bayangan berdiri tepat di depan pintu. Tingginya sama seperti makhluk tanpa wajah tadi. Tapi kali ini sosoknya lebih jelas. Tubuhnya berbalut kain putih kotor. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Dia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri di sana, menghalangi satu-satunya jalan keluar mereka. Menghadapi penjaga pintu, Pajatmiko menyalakan senter ke arahnya. Sosok itu tiba bergorek. Dengan kecepatan yang tak wajar, ia melayang beberapa langkah, mendekat, tidak berjalan, tidak berlari, melayang. Kini mereka bisa melihat wajahnya, atau lebih tepatnya, ketidakhadirannya. Matanya hitam pekat, seperti dua lubang kosong yang tak berujung. Mulutnya terkoyak hingga ke pipi, seperti sedang tersenyum, tapi dalam ekspresi yang begitu menyakitkan. Rina Bayu mundur, tubuhnya gemetar. Pajatmiko berusaha tetap tenang, meskipun wajahnya memucat. Jangan tunjukkan ketakutan, jangan menatap matanya. Mereka tak bisa mundur. Tiba suara langkah kaki dari makhluk tanpa wajah semakin dekat. Satu-satunya jalan adalah maju. Tapi bagaimana mereka bisa melewati makhluk itu? Keputusan terakhir Bayu menelan ludah. Kita harus coba lari, menembusnya. Rina menggeleng panik. Bagaimana kalau dia menyentuh kita? Pajatmiko berpikir cepat. Mungkin ini hanya ilusi. Mungkin dia bukan benar-benar ada di sana. Atau mungkin dia adalah penjaga yang melindungi pintu ini. Waktu semakin habis. Sosok tanpa wajah di belakang kini sudah bisa mereka dengar jelas. Tak ada waktu lagi untuk ragu. Pajatmiko menguatkan diri. Ikuti, ia melangkah maju, mendekati sosok di depan pintu. Bayu dan Rina menahan napas, mengikuti di belakangnya. Sosok itu tidak bergerak. Mereka semakin dekat. Bayu bisa merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Lalu, jangan lanjutkan. Suara itu tiba-tiba bergema dari sosok tersebut. Bukan suara manusia, melainkan suara berat dan serak, seperti berasal dari dalam tanah. Pajatmiko ragu sejenak, tapi lalu ia mengambil keputusan. Maaf, tapi kami harus keluar. Dan dengan langkah cepat, ia menyentuh gagang pintu dan menariknya terbuka. Jeritan menggema di seluruh koridor. Angin kencang berhembus. Suara bisikan dari segala arah memenuhi udara. Rina berteriak. Bayu menutupi telinganya. Sosok di depan pintu mulai berubah, bentuk seperti bayangan yang terhisap ke dalam kegelapan. Pajatmiko menarik mereka berdua dan melompat masuk ke dalam pintu
dan seketika gelap kembali ke dunia nyata. Bayu membuka matanya. Ia berada di tanah, tapi bukan di dalam lorong. Ia melihat langit malam. Rina ada di sebelahnya, terbatuk, wajahnya penuh debu. Pajatmiko terduduk tak jauh dari mereka. Napasnya memburu. Mereka melihat sekeliling mereka kembali ke desa. Tapi rumah tua itu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong. Seperti tidak pernah ada bangunan di sana. Bayu dan Rina saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Pajatmiko akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi tegas kita keluar. Rina menangis lega. Ini sudah berakhir. Bayu menelan ludah, masih tidak percaya. Tapi kemudian Pajatmiko melihat sesuatu di tangannya. Sebuah benda kecil, hitam, berbentuk seperti pecahan batu. Ia tidak ingat kapan mengambilnya. Dan saat ia menatapnya lebih lama, terdengar bisikan belum selesai.